Apa nih, animasi Asia Tenggara, ya, kamu level-level bocah aja. Jadi itulah, bukan tak bagus, cuma kita punya lagi bagus. Jangan pakai boykot kayak gini, karena yang rugi justru kalian sendiri tuh. Kalau masyarakat Indonesia aja bergerak, ini bahaya soalnya. Budak-budak sampai orang yang udah berumur kayak saya, semuanya nonton film Agent Ali dong. Aku selalu Malaysia, oh Malaysia, kok bisa-bisanya lu bikin animasi sebagus ini tuh kayak gimana sih? Ini Woi korang, Mekamato udah tembusi pasaran China. みかんの葉に会えて嬉しいです。食べ物の匂いがしたのと、この人かっこいい。 Mekamato berjaya mendapat sambutan yang baik sehingga duduki top 3 dalam anugerah anime Tokyo. Animasi Jumbo karena terlaris di Asia. Pertanyaan ikinya cuma satu. Animasi Indonesia bisa tembus gak ke Jepun dan juga ke Cina, sedangkan Malaysia udah tayang di sana duluan, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan ngereksan sebuah video Malaysia diancam boykot, geng. Kayak gitu, karena animasi Indonesia yang terladis di Asia katanya dihina oleh orang Malaysia. Aslinya, geng, menurut pandangan Ikinya itu orang Malaysia tidak menghina, namun memberi masukan dan memberi pendapat, geng, kepada animasi Jumbo. Nah, kalau yang dibilang terlaris di Asia, ya kenapa bisa tidak terlaris? Rugi dong. Banyaknya rakyat Indonesia di Asia Tenggara ini. Kalau tidak bisa terlaris di Asia, ya rugi pembuat film animasi ini, geng. Karena ini adalah yang pertama, bukan yang pertama, yang keberapa kali, namun ini katanya yang paling bagus, geng. Nah, katanya mau diancam di boykot film animasi daripada Malaysia, geng. Wah. Daripada ya statement daripada seorang YouTuber ini ya, geng ya. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa sih? Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener, silahkan komen di ke bawah. Janji, jangan bagado. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kita lihat aja nanti biar angka yang berbicara. Jadi hati-hati, ini angka yang berbicara. Slow mat. Slow gila. Aku memang rasa macam kalau aku dalam keadaan penat ke apa tadi kan, boleh tertidur juga sebenarnya. Sebab dalam 1 jam setengah yang pertama pun aku menantikan benda yang macam boleh buat aku gelak, benda yang boleh buat aku teriak, benda yang boleh buat aku happy. So tak ada. Dia kurang. Mendatar. Apa ni, animasi Asia Tenggara, ya, kamu level-level bocah aja. Jadi itulah, bukan tak bagus, cuma kita punya lagi bagus. Sak. Mas, hati-hati. Gue bilang sama Mas ini hati-hati. Hati-hati. Lu pakai topi Keluang Men, iya kan? Ini lo, ini logo Keluang Men kan? Nanti Keluang Men mau masuk sini gimana? Jangan pakai boykot kayak gini, karena yang rugi justru kalian sendiri tuh. Kalau masyarakat Indonesia aja bergerak, ini bahaya soalnya. Akhirnya mengakibatkan MNC dan sebagainya menutup akses untuk Upin-Ipin yang tayang setiap sore, itu lebih bahaya lagi gitu. Pasar terbesar dari animasi Malaysia menurut pandangan gue adalah di Indonesia. Ini hati-hati, sebenarnya ancaman juga sebenarnya sama kreativitas juga PH-PH di Malaysia, karena memang sekarang di Indonesia itu pilihannya udah banyak. Akhirnya merusak nanti lini bisnis kayak gitu, kalem, karena memang basicnya kita tuh gede gitu ya. Ada animasi baru kok sekarang terlaris se-Asia Tenggara, Agent Ali aja kalah, mana gak marah gitu. Hantu dengan Indonesia memang tak boleh berpisah. Bila benda dia sampai kata jadi buat macam pisah pun masuk hantu juga, apa benda ni kan. Cerita dia simple je sebenarnya. Tak ada apa-apa yang wow factor, tak ada apa yang menarik pun. Aku tak faham kenapa Indonesia yang macam agu-agukan sangat kan. Tapi sebab first animation orang kan. Tapi kalau nak dibandingkan level dengan Malaysia memang jauh lagi lah. So dia tak boleh lawan. Memang Jumbo ni tak boleh lawan. Sebab jalan cerita dia simple. Dimana Jumbo itu bukan cuman menyasar anak-anak. Nonton Agent Ali The Movie 2 itu cukup terhibur. Oke, terhibur oke, tapi nggak semua.
Berbeda dengan Jumbo yang kebanyakan juga orang tuanya justru yang ngajar anaknya ke bioskop. Itu setelah gue menonton semua film Malaysia, animasi terutama, dicerita keren, tapi segmennya itu anak-anak 18 tahun ke bawah. Kalau mau dibandingkan cerita dari Jumbo itu menurut gue ceritanya yang lebih menyentuh kita, apalagi buat kalian yang udah kehilangan orang tua. Kayak levelnya itu segaris sama Coco, itu Coco gitu ya, cuman Pixar up kayak gitu, yang lebih menyentuh kayak gitu kan. Ini bahaya nih kalau dibiarin, nanti kalau ada netizen kita yang ikut ngeboikot Upin Ipin, boikot Agent Ali, boikot Baba, itu yang bahaya. Nih gue udah nonton tapi gue nggak klik gitu. Dari segi kayak kita pulang-pulang nyeritain ketemu, wah keren, lu nonton Agent Ali, itu enggak gitu. Dan gue aneh juga sih para reviewer di TikTok muji-muji semua serentak juga mujinya. Terlaris se Asia Tenggara, di Asia Tenggara itu ada Malaysia gitu. Dan akhirnya ya Agent Ali mau nggak mau kalah dari Jumbo dari segi penjualan. Dan yang paling ujung-ujungnya kan penjualan gitu ya. Jadi ya, kabarnya akan bikin seriesnya juga mirip Upin Ipin gitu ya, dipecah-pecah gitu. Jadi next kita akan punya produk kita sendiri, kita nggak butuh produk-produk luar. Kita lihat aja nanti biar angka yang berbicara. Jadi hati-hati, ini angka yang berbicara. Oke, geng, ini pendapat Ikinya ya, geng ya. Beda orang beda pendapat sekali lagi kayak gitu ya, geng ya. Jadi mungkin pendapat orang Malaysia tuh berbeda dengan abangnya kayak gitu ya, geng ya. Karena tahu sendiri ya, geng ya, kita Indonesia baru mulai animasi yang bagus, paling bagus lah ini adalah Jumbo. Namun di Malaysia udah banyak, geng, Upin Ipin, Cerita Kancil, Makamato, terus Agent Ali, Putri, dan lain sebagainya. Intinya nggak paham silahkan komen di bawah. Dan geng ya, Megamato dan Agent Ali itu udah tembus bukan di Indonesia saja, perlu kalian ketahui, juga tembus sampai ke luar negara kayak gitu, seperti ke Eropa, seperti ke Amerika kayak gitu. Dan paling mengejutkan lagi, kayak animasi terbaik di dunia mana? Jepang dan Cina. Itu juga bisa tembus pasarannya ke sana, geng. Bayangkan, ke Jepang dan juga ke Cina kayak gitu, geng. Dan di sana udah tayang kayak gitu ya, geng ya. Jadi mereka juga tidak gentar pasal itu. Dah, marilah kita berkolaborasi dengan secara adil, Bang. Gak usah mengancam seperti itu, Bang. Mengajak viewer Anda untuk memboikot produk-produk daripada Malaysia, Bang. Kayak gitu ya, Bang ya. Nah, geng, kata abangnya gitu, kata yang nonton Agent Ali cuma yang gak wow. Tapi pendapat orang-orang ini kok lain, berbeda yang diucapkan oleh abangnya tadi, geng. Seperti apakah? Jom kita simak dulu videonya, geng. First time wearing turban, kinda nervous. Agak shock sih, terutama berkali-kali aku dipanggil makcik. Padahal aku ini kan lagi cosplay. Yap, betul sekali, aku lagi cosplay Agent Dayang di premiere film Agent Ali di CGV Grand Indonesia. Dari budak-budak sampai orang yang udah berumur kayak saya, semuanya nonton film Agent Ali dong. Aku selalu salut sama animasi Malaysia. Secara plot cerita dan grafik animasinya bagus banget, cuy. Dan aku ketemu pengisi suara Ali, Kak Ida. Menurut aku ceritanya jadi makin kompleks ya. Tapi justru itu yang bikin Agent Ali semakin seru. Pantesan penontonnya gak cuma anak-anak, tapi juga ada dari remaja sampai dewasa. Ditambah ending filmnya bener-bener bikin aku shock. Alicia aku. Aku kasih rating film ini 2/10 deh, karena kurang banyak adegan Uncle Rizwan. Malaysia, oh Malaysia, kok bisa-bisanya lu bikin animasi sebagus ini tuh kayak gimana sih? Ini adalah salah satu animasi terbaik di Asia Tenggara yang pernah gue tonton dan menjadi salah satu animasi dengan pendapatan tertinggi di Malaysia nih, John. Agent Ali 2. Bukan karena aksinya makin brutal, tapi karena film ini ngerti bagaimana caranya bikin kita tumbuh bareng ceritanya. Agent Ali 2 The Movie ini bukan lagi sekadar pertuangan anak kecil dengan gadget-gadget canggihnya. Dari awal lu langsung dilempar ke cyber raya yang semakin canggih, semakin indah, tapi juga semakin rumit. Mata organisasi rahasia yang selama ini jaga keamanan kota ngenalin teknologi baru bernama Iris Neo. Teknologi yang katanya bikin semua jadi lebih aman, lebih efisien, lebih sempurna. Tapi di balik kecanggihannya ada rahasia besar yang nggak semua orang berani ungkapin nih, John. Ali yang awalnya cuma bocah yang dikasih kekuatan kebetulan, kini harus menghadapi pertanyaan yang jauh lebih berat. Siapa yang bisa dia percaya? Ibunya, Mata, atau justru musuh yang selama ini dia lawan? Karena di titik ini semua bukan lagi tentang gadget, bukan lagi soal menang atau kalah, tapi tentang kalau lu harus pilih antara yang lu sayang atau kebenarannya. Lu bakal
bakal pilih yang mana? Visualnya gila banget, dunia cyber makin megah, aksi high-tech-nya makin satisfying, udah kayak nonton film Avenger. Setiap gerakannya terasa punya bobot, tiap pertarungan bukan sekedar keren-kerenan tapi ada taruhannya. Dan semua adegan actionnya bikin gue melongo sih. Dan yang bikin film ini benar-benar nancap adalah Ali bukan lagi anak kecil yang lagi lari-larian, dia anak kecil yang dipaksa dewasa di tengah dunia orang dewasa yang gak sepenuhnya jujur. Tiap adegannya tuh kayak mau bilang jadi pahlawan bukan soal siapa yang punya gadget paling canggih, tapi siapa yang sanggup berdiri waktu semuanya mulai jatuh. Agent Ali 2 adalah bukti animasi Asia Tenggara bisa ngasih cerita emosional dengan level yang gak kalah sama studio-studio besar dunia. Applause buat Malaysia yang bikin animasi sebagus ini. Dan filmnya sudah tayang di Indonesia dan seluruh CGV Indonesia. 9/10 dari gue bukan sekedar film anak-anak, ini kisah tentang keberanian, kepercayaan, dan pilihan hidup. Di awal bakal terasa seru dan di ending bakal terasa dramatis dan bikin kita berkaca-kaca nontonnya. Jadi langsung aja, sikat. Woi korang, Mekamato dah tembusi pasaran China. 机甲小宝，万物机甲变身。 Ini didengari di serata China oleh beribu kanak-kanak di luar situ. Ini kerana Mekamato trending di platform gergasi China, Youku. Dalam masa seminggu je, Mekamato dah mencapai number 1 Boys Favorite Top Charts, number 1 Mecha Genre Top Charts, number 2 Youku co-produced by Top Charts, number 2 Hot Blood Adventure, and number 3 newly launched show. Banyaknya. Kena nak tahu, nak masuk pasaran China ni bukan senang. Lagi-lagi nak bersaing dengan animasi lokal di sana. Kalau nak tahu, Youku ni ada trending score. Tengah panas ni. Mekamato memperolehi 3,094 trending score. So, lepas ni, korang rasa Mekamato patut fly kat negara mana pula? Kita bawa Mekamato jadi ikon global. 万物机甲英雄闪亮登场！メカの中に会えて嬉しいです。食べ物の匂いがしたのと、この人かっこいい。メカマトに会えてよかったです。かっこいいです。メカマトかっこいい。写真撮りに来てね。 Mekamato berjaya mendapat sambutan yang baik sehingga duduki top 3 dalam anugerah Anime Tokyo. Pengarah animasi tempatan, Nizam Abdul Razak berkongsi di laman Facebooknya mengatakan animasi itu sudah ditayangkan di Cartoon Network Japan dan Netflix Japan. Malaysia tapi dalam bahasa Jepun. Bangga kita orang. Dia orang pun terkejut sebab kita punya kartun menang award banyak. Good kartun. Siapa? Good. Kanami good. Bangga kan? Bagi warga Indonesia dan Malaysia nggak usah ribut mempermasalahkan antara Agent Ali ataupun Jumbo karena kita saling bertukar jadwal tayang. Jadi Jumbo tayang di Malaysia dan Agent Ali The Movie 2 tayang di Indonesia. Sama-sama bagus karena mereka sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mari kita dukung film animasi Asia Tenggara ini untuk bisa box office di dunia. Dan buat yang nonton Agent Ali The Movie 2, dapatkan ini di bioskop. Sedih karena kita tidak kedapetan yang kacamatanya, cuman kita dapat photocard ini, trading card. Tapi ini random. Infonya cek bioskop. Benar sih, ada benarnya juga sih geng apa yang diucapkan abangnya. Kalau Malaysia diancam boykot oleh Indonesia pasal animasi karena animasi Jumbo karena terlaris di Asia, pertanyaan ikinya cuma satu. Animasi Indonesia bisa tembus gak ke Jepun dan juga ke Cina, sedangkan Malaysia udah tayang di sana duluan, bos. Jadi gak usah dipergaduhkan dan juga gak usah dipermasalahkan kayak gitu loh. Jadi buat abangnya juga gak usah mengancam seperti itu, bang. Itu pendapat orang masing-masing. Orang-orang kita juga ada juga yang membagi pendapat tidak baik untuk untuk animasi Malaysia. Ada juga, bang, kayak gitu ya, gengnya. Jadi kita harus sertifikat. Kita harus suportif juga memilih salah satu lainnya kayak gitu, gengnya. Dan bang,
Kita cuma bisa baru cuma kali ini saja dan satu yang kayak gini, geng. Udah, wah, kita udah dewa, Malaysia udah kalah. Lu goblok. Kan ada tuh yang kayak gitu yang bilang tuh ya, bukan ikinya, lu goblok. Lu tolol. Kan ada yang bilang kayak gitu ya. Malaysia udah buat kayak gini, udah buat kayak gitu, dan buat kayak gini, dan buat kayak gitu. Sedangkan kita baru sampai ini saja. Kayak gitu. Jadi gak usahlah mendewa-dewakan, mengagung-agungkan. Kita tembuskan dulu pasaran kita, baru kita berlagak kepada negara jiran kayak gitu ya, geng ya. Lihat animasi Malaysia itu udah tembus ke Jepun dan juga ke Cina, geng. Itu pasarannya sangat susah untuk ditembus ke Cina, apalagi ke Jepun. Namun mereka bisa tembus, geng. Ya karena kenapa? Karena ceritanya juga oke dan mereka suka dengan ceritanya kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Bila tidak bermanfaat, apa yang suka dari video kali ini silahkan komen di bawah. Yang tak suka boleh skip saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.